Trump mengungkapkan kepanikan setelah Iran kehilangan tokoh yang terkait dengan garda revolusi dan bereaksi dengan serangan terhadap Israel dalam kepanikan umum. Pada hari Senin, 1 April 2026, krisis di Timur Tengah semakin memanas setelah muncul informasi tentang ledakan terarah di wilayah barat Teheran, dekat dengan area yang digunakan oleh struktur militer rezim Iran. Sementara itu, Hizbullah, sayap bersenjata yang didukung oleh Teheran di Lebanon, kembali menekan wilayah utara Israel. Adegan ini menunjukkan pola yang jelas. Rezim tersebut mendapat serangan di dalam negeri, berusaha menyembunyikan kerusakan, mendorong sekutunya ke garis depan, lalu menjual ancaman itu sebagai kekuatan. Trump muncul di papan permainan ini sebagai orang yang mengungkap kelemahan di balik kegaduhan Iran karena garda revolusi berlagak keras, tetapi bereaksi seperti orang yang kehilangan kendali. Apa yang terjadi di Teheran? Mengapa Iran buru-buru menyerang Israel? Bagaimana Trump menggunakan kepanikan ini untuk semakin menekan rezim tersebut? Saya akan segera memberitahumu semua itu. Jika kamu suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Ledakan itu terjadi di wilayah barat Teheran Raya, di area sensitif yang terletak di dekat poros antara Karaj dan Akron. Banyak informasi yang beredar menunjukkan bahwa targetnya adalah seseorang yang terkait dengan garda revolusi Islam, yang berperan dalam hubungan antara sektor militer, propaganda negara, dan kontrak strategis rezim. Kita tidak sedang membicarakan kehilangan biasa. Dalam sebuah kediktatoran seperti di Iran, sosok-sosok seperti ini melindungi komando, narasi, dan kesan stabilitas. Reaksi awal rezim mengikuti pola yang sudah dikenal. Pejabat Iran mencoba menganggap ledakan itu sebagai kemungkinan kebocoran gas di daerah pemukiman. Versi ini menguntungkan Teheran karena mengurangi dampak politik dari kasus tersebut dan mencegah masyarakat menyadari pertanyaan berbahaya itu. Jika garda revolusi saja tidak mampu melindungi anggotanya sendiri di dekat ibu kota, bagaimana mereka bisa berjanji melindungi seluruh Iran? Upaya untuk menyembunyikan insiden ini menunjukkan rasa takut. Ini menunjukkan bahwa sebuah ledakan di dalam Teheran lebih berdampak daripada pidato di televisi pemerintah. Iran mengimbangi kerugian di dalam negeri dengan tekanan dari luar. Tak lama kemudian, Hizbullah kembali menyerang Israel Utara, membuat warga sipil dan militer Israel siaga. Inilah mekanisme yang telah digunakan Teheran selama bertahun-tahun. Ketika tidak ingin menanggung langsung biaya perang, Iran menggerakkan jaringan regionalnya. Hizbullah berfungsi sebagai perisai, pengeras suara, dan alat teleponnya. Rezim Iran berusaha menunjukkan bahwa mereka masih mampu mengobarkan konflik di kawasan. Namun penggunaan Hizbullah justru menunjukkan ketergantungan dan kelemahan. Israel membalas di selatan Lebanon dengan serangan terhadap posisi-posisi yang terkait dengan Hizbullah. Logika Israel sangat jelas. Jika kelompok tersebut menembakkan serangan ke wilayah Israel, maka markas, jalur, gudang, dan titik komando mereka akan menjadi sasaran. Tanggapan ini mempersulit rencana Teheran, karena setiap serangan dari Hizbullah memberi kesempatan bagi Israel untuk membongkar satu lagi bagian dari struktur bersenjata yang didukung oleh Iran di Lebanon. Rezim Iran menempatkan Hizbullah di garis depan, tetapi yang langsung menanggung akibatnya adalah kelompok itu sendiri dan rakyat Lebanon yang terjebak dalam perang proksi ini. Trump masuk ke dalam situasi ini dengan pemahaman yang coba disembunyikan oleh pihak kiri. Krisis ini tidak menunjukkan Iran yang kuat ketika berhadapan dengan Washington. Ini menunjukkan rezim yang cenderung memanipulasi, mengubah kekalahan menjadi tontonan. Trump tidak perlu membeli propaganda Iran. Dia perlu mempertahankan tekanan militer, diplomatik, dan politik sampai Teheran menunjukkan kontradiksinya. Iran ingin bernegosiasi, seolah-olah mereka sedang menang, tapi mereka bereaksi seperti orang yang terkepung. Mereka ingin menetapkan syarat kepada Amerika Serikat, tapi mereka juga harus berteriak kepada pendukung mereka. Mereka ingin terlihat stabil, tapi menyembunyikan ledakan. Mereka ingin berbicara tentang perlawanan, tapi bergantung pada milisi di luar perbatasan mereka. Negosiasi dengan Amerika Serikat mengalami kebuntuan. Negosiasi dengan Amerika Serikat terhenti. Iran ingin menjaga ruang agar tetap bisa bernapas sebagai kekuatan regional. Trump menuntut batasan yang nyata.
Gedung Putih tidak bisa menerima kesepakatan yang hanya memberi waktu bagi rezim untuk mengatur ulang struktur militernya, meringankan tekanan ekonomi, dan mempertahankan sekutu-sekutu bersenjata. Rezim Iran menggunakan negosiasi sebagai jeda taktis. Bagaimana menurutmu? Apa pendapatmu tentang itu? Apa pendapatmu tentang tes kepatuhan? Atau Teheran menerima pembatasan yang konkret atau tetap berada di bawah tekanan? Garda Revolusi juga menghadapi masalah internal. Oposisi Iran di pengasingan dengan Reza Pahlavi sebagai salah satu suara terkuat berpendapat bahwa Amerika Serikat tidak perlu menempatkan tentara di tanah Iran. Idenya adalah bahwa rakyat Iran sendiri dapat menghadapi rezim jika mereka memiliki perlindungan minimal terhadap penindasan. Teori ini memukul propaganda para ayatollah karena mengambil dari mereka narasi mudah tentang invasi asing. Ketakutan nyata rezim bukan hanya Israel. Yang ditakuti adalah kombinasi antara tekanan eksternal, pembelotan internal, pemberontakan rakyat, dan hilangnya kepercayaan di dalam aparat keamanannya sendiri. Serangan terhadap Israel juga berfungsi sebagai pesan untuk basis radikal rezim. Setelah kehilangan yang terkait dengan Garda Revolusi, para komandan perlu menunjukkan reaksi. Mereka perlu meyakinkan para pendukung, milisi, dan sekutu bahwa mereka masih memegang kendali. Itulah sebabnya muncul ancaman, pertemuan, video, pidato, pergerakan pertahanan udara, dan serangan tidak langsung. Masalahnya adalah rangkaian kejadian ini justru menunjukkan sebaliknya. Siapa yang benar-benar mengendalikan situasi tidak perlu terus-menerus menciptakan tontonan. Hizbullah merasakan tekanan ini di Lebanon. Kelompok ini berusaha membuktikan bahwa mereka masih mampu mengancam Israel. Tetapi setiap putaran serangan baru justru memberi Israel alasan untuk memperluas serangan mereka. Wilayah selatan Lebanon berubah menjadi zona yang terus berada di bawah tekanan. Teheran bergantung pada kelompok ini untuk menjaga citra regionalnya. Tetapi kemampuan kelompok tersebut tampaknya sudah tidak sama lagi di bawah pengawasan Israel, serangan udara, dan kelelahan yang terus menumpuk. Kehadiran militer Amerika di Teluk Persia semakin menambah tekanan tersebut. Pesawat pendukung, jet tempur, kapal, dan pengawasan berfungsi sebagai peringatan tanpa perlu pidato panjang. Iran tahu bahwa kesalahan terhadap pasukan Amerika atau sekutunya akan dibalas. Tidak perlu pidato panjang. Iran tahu bahwa kesalahan terhadap pasukan Amerika atau sekutu Amerika Serikat bisa memicu respons yang berat. Iran perlu terlihat agresif di depan pendukungnya, tapi mereka menghitung setiap langkah agar tidak memicu reaksi yang tidak bisa mereka tanggung. Kenangan tentang Qasem Soleimani masih sangat membekas di dalam Garda Revolusi. Pada tahun 2020, Amerika Serikat membunuh komandan Iran di Baghdad, dan Teheran berjanji akan melakukan pembalasan bersejarah. Tanggapan yang diberikan terkontrol, dengan banyak pidato dan sedikit keinginan untuk perang total. Presiden ini menunjukkan bahwa rezim tersebut berbicara tentang kehancuran, tetapi mempertimbangkan risiko ketika harganya bisa menjadi tak tertahankan. Sekarang, dengan Israel menyerang Hizbullah, Trump menekan dalam negosiasi dan informasi tentang kerugian di dalam Teheran. Pola yang sama kembali muncul. Kelompok kiri mencoba mengubah setiap rudal yang ditembakkan ke Israel menjadi bukti keberanian Iran. Namun kenyataannya justru menguntungkan Trump. Rezim yang percaya diri tidak perlu menggunakan Hizbullah untuk menyembunyikan masalah internal. Rezim yang kuat tidak perlu buru-buru ke televisi pemerintah untuk mengendalikan narasi soal ledakan. Rezim yang percaya diri tidak memperlakukan negosiasi sebagai sandiwara sambil menyiapkan pembalasan melalui kelompok proksi. Iran sedang berusaha terlihat berbahaya karena tidak bisa terlihat lemah. Saya Milson Alves, seorang rasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri suka pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir silakan lihat komentar agar Anda semakin terlibat dengan komunitas Wilson Alves.